Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku berjudul Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat dalam Al-Quran. Ini sebenarnya buku lama ya teman-teman, usianya mungkin udah lebih dari 50 tahun, tapi diterbitkan lagi oleh UMM Press tahun 2005 gitu. Nah jadi, buat teman-teman yang mungkin belum familiar atau kurang tahu, Kiai Ahmad Dahlan yang namanya disebutkan di judul buku ini adalah salah satu tokoh pahlawan nasional teman-teman, yang juga sosok ulama dan pendiri organisasi Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Nah, buku ini bagi saya cukup menarik ya teman-teman, karena pertama, Kiai Dahlan itu memang dikenal nggak banyak nulis buku, sehingga adanya buku yang semacam ini itu sedikit banyak bisa ngasih kita gambaran soal pemikiran atau ide-ide orisinal dari beliau gitu. Lalu yang kedua, karena buku ini ditulis oleh Kiai Hajid, yang notabene merupakan murid langsung dari Kiai Ahmad Dahlan sendiri. Sehingga apa yang tertulis ini bisa kita anggap cukup representatif dan otentik gitu. Nah, jadi pada intinya, buku ini tuh bercerita tentang rangkuman atau ikhtisar dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan selama penulis itu ngaji dengan beliau gitu. Lalu sesuai dengan judulnya, penulis pun membagi rangkuman itu menjadi 7 falsafah dan 17 kelompok ayat. Nah, rincian soal apa aja falsafah dan kelompok ayat itu bisa teman-teman baca di bagian deskripsi ya. Nah, ada cukup banyak sebetulnya yang bisa kita pelajari. Tapi kalau teman-teman nanti baca, itu akan ada beberapa hal yang sebetulnya itu beririsan dan dia mengarah kepada inti yang kurang lebih mirip gitu. Nah, oleh karena itu, di video ini saya akan coba sampaikan beberapa hal aja yang kira-kira menjadi core atau menjadi pesan intinya gitu. Nah, pertama adalah pesan-pesan soal eksistensi akhirat, teman-teman. Dan nasihat bahwa kesanalah kita akan menuju. Nah, ini kita akan dapati di falsafah yang pertama dan keempat ya, dan beberapa kelompok ayat. Jadi, dalam buku ini, Kiai Ahmad Dahlan itu diceritakan berulang kali mengingatkan murid atau jamaahnya untuk selalu sadar diri bahwa kita di dunia ini sesungguhnya berada dalam sebuah misi, teman-teman, yakni beramal soleh. Yang kelak ganjaran atas amal soleh itu akan kita tuai di akhirat gitu. Nah, nasib kita di akhirat ini nggak ada seorang pun yang bisa tahu, nggak ada seorang yang bisa memastikan gitu. Jadi segala gelar ataupun sebutan yang kita terima selama di dunia itu nggak akan menjamin akhirat kita. Bahkan ustadz sekalipun itu juga belum tentu selamat gitu. Nah, oleh karena itu, di sini poin pentingnya adalah sering-seringlah kita mengingat akhirat supaya kita terhindar sebisa mungkin dari sikap lalai selama di dunia gitu. Nah, terkait ini, Kiai Dahlan itu pernah bilang gini teman-teman. Maut adalah suatu bahaya yang besar, tapi lupa kepada maut adalah bahaya yang lebih besar. Maka bersiap-siaplah menghadapi maut dengan menyelesaikan urusanmu dengan Allah dan urusan-urusanmu dengan manusia. Kedua, adalah pesan-pesan agar kita itu open mind dan terbuka dengan kebenaran, teman-teman. Nah, pesan ini akan kita dapati ketika kita membaca penjelasan di falsafah kedua, ketiga, dan kelima. Nah, di sini Kiai Dahlan itu mewanti-wanti kalau manusia itu sebetulnya punya tabiat yang cenderung pro ya sama status quo, atau malas berubahlah gitu gampangnya, termasuk dalam hal keyakinan. Jadi kalau seorang itu udah punya suatu pemikiran, apalagi kalau itu udah dipegang sejak lama, udah jadi tradisi buat dirinya, maka dia itu akan ajak dengan itu. Dia nggak akan lagi mempertanyakan apakah keyakinan itu memang sesuatu yang benar atau enggak gitu. Nah, padahal menurut Kiai Dahlan, urusan keyakinan ini penting sekali teman-teman, karena akan terkait dengan keselamatan diri kita di akhirat. Kalau keyakinan kita itu salah, maka kita akan celaka, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, Kiai Ahmad Dahlan berpesan supaya jamaahnya itu betul-betul serius memperhatikan soal keyakinan ini. Terus nggak ragu untuk mengevaluasi kembali apa yang udah diyakini selama ini. Dan juga nggak menutup ruang untuk bertanya ya, dan mencari jawaban yang mungkin kita belum tahu. Jadi jangan sampai keyakinan kita itu cuma berasal dari tradisi atau adat kebiasaan, apalagi sekedar ikut-ikutan. Nah, langkah baiknya kalau sandaran dari keyakinan itu adalah ilmu, teman-teman. Dan ilmu ini tentu harus didasarkan sama kaidah-kaidah yang logis ya, yang objektif dan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itulah kenapa bersikap terbuka itu menjadi penting. Karena sikap terbuka inilah yang bikin kita pada akhirnya akan bisa menemukan dan mengenali kebenaran gitu. Nah, sikap terbuka semacam ini, teman-teman, secara nggak langsung juga merupakan pengejauhan tahan ya dari pesan yang ada dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 17-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Maka berilah kabar gembira kepada hambaku, yakni mereka yang mendengarkan perkataan, lantas mengikuti yang terbaik darinya. Merekalah yang mendapatkan petunjuk Allah, dan merekalah ulul albab, atau orang yang berakal. Nah, ketika membahas ayat ini, Kiai Hajid, sang penulis itu ngasih penjelasan ya, bahwa manusia itu perlu sekali mendengarkan segala fatwa ucapan. Dari siapa saja harus didengar, jadi jangan sampai menolak, tidak mau mendengarkan suara dari pihak lain. Kemudian, suara-suara tadi harus dipikir sedalam-dalamnya dan ditimbang, disaring, dan dipilih yang benar. Lalu ketiga adalah pesan-pesan bahwa kehidupan yang baik itu menuntut adanya perjuangan, teman-teman. Nah, Kiai Dahlan itu menganalogikan itu seperti ini ya. Cobalah kamu pikirkan dengan sungguh-sungguh, apakah orang yang punya keinginan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dunia bisa berhasil dengan tidak bekerja yang sungguh-sungguh? Sudah tentu tidak akan berhasil. Dan juga sudah ada yang merasa bekerja sungguh-sungguh, akhirnya tidak berhasil. Apalagi yang tidak bekerja. Sedang yang bekerja saja belum tentu berhasil. Lalu kemudian Kiai Dahlan melanjutkan lagi. Orang yang hendak mencari keduniaan tidak akan berhasil jika tidak dengan sungguh-sungguh. Maka demikian pula, orang yang hendak mencari surga tentu tidak akan berhasil masuk surga apabila tidak berani jihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam membela agama Allah dengan penuh pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda. Nah, kesungguhan di sini tentu aplikasinya bisa luas sekali ya teman-teman. Spirit rela berkorban misalnya, itu lahir dari kesungguhan. Atau mungkin bersabar menghadapi berbagai ujian hidup. Nah, itu juga butuh kesungguhan. Atau berusaha melawan hawa nafsu, atau menyedekahkan harta yang dicintai, dan seterusnya. Nah, semuanya itu dibahas dalam penjelasan di beberapa falsafah dan kelompok ayat dalam buku ini, teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa segala hal yang bernilai itu pasti ada harganya. Makin tinggi yang mau kita capai, maka makin tinggi pula pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, demikian pula dengan surga. Karena kedudukan surga itu sangat tinggi dan amat bernilai gitu ya, maka upaya kita untuk mendapatkannya juga tentu gak bisa main-main, teman-teman. Kira-kira gitu. Lalu terakhir yang keempat adalah nasihat Kiai Ahmad Dahlan agar Al-Quran itu jangan sekedar dibaca, teman-teman, tapi juga diresapi dan di follow up pesannya gitu. Jadi ketika membaca ayat tertentu, yang perlu kita renungkan adalah apa kira-kira maksud ayat itu. Dan lewat ayat itu Allah sebenarnya pengen kita ngapain sih, kira-kira gitu. Nah, terkait ini ada cerita yang cukup populer ya teman-teman, khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan itu oleh murid-muridnya itu memang dikenal sebagai guru yang gemar atau sering sekali mengulang-ulang bahasan yang sama. Bahkan bisa berbulan-bulan untuk membahas satu surat yang sama gitu. Padahal itu surat pendek, kayak semisal surat Al-Asr yang cuma ada 3 ayat, atau surat Al-Ma'un yang cuma ada 7 ayat gitu. Nah, jadi alasan dibalik kenapa beliau itu suka mengulang-ulang bahasan adalah supaya murid atau jamaahnya itu tergerak untuk melakukan sesuatu gitu, sesuai dengan amanat yang memang ada dalam ayat itu. Jadi bagi beliau, bagi Kiai Ahmad Dahlan itu nggak cukup hanya hafal surat ya, atau paham makna ayat, tapi setelah itu nggak diapa-apain, nggak ada tanya lanjut apa-apanya gitu. Nah, pemahaman itu menurut Kiai Dahlan itu harus sampai kepada tahap di mana dia itu bisa menggerakkan diri kita untuk beramal. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, lahirnya lembaga yang dinamakan PKU atau Penolong Kesengsaraan Umum di zaman beliau, yang sekarang itu menjadi amal usaha rumah sakit yang ada di bawah Muhammadiyah gitu ya. Itu nggak lepas dari pendekatan yang semacam ini teman-teman. Jadi bisa kita bayangin ya, andai kata amanat dalam Al-Quran itu nggak berhenti sekedar di lidah aja, tapi juga mengejawantah menjadi amal nyata di masyarakat, maka dampaknya akan sangat dahsyat sekali gitu. Dan inilah yang kira-kira diharapkan oleh Kiai Dahlan gitu. Nah, itu tadi 4 poin penting yang bisa saya sampaikan dari buku ini teman-teman. Tentu bukan berarti pesan-pesan yang lainnya itu nggak penting, tapi 4 inilah yang menurut saya paling remarkable dan menjadi semacam muara gitu dari berbagai pesan yang ada dalam buku ini. Nah, adapun secara penulisan sendiri, buku ini cukup singkat dan padat ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman lihat buku ini tuh ya isinya tipis, gak nyampe 200 halaman, tapi isinya itu bisa bicara soal banyak hal. Dan menurut saya tetap berbobot teman-teman. Dan sebagaimana tipikal buku-buku religi lainnya, pesannya pun saya kira akan tetap relevan ya, evergreen gitu. Karena masyarakat kita itu kan kesehariannya memang masih lekat dengan agama gitu. Lalu selain itu, walaupun Kiai Dahlan dan Kiai Hajid itu sendiri adalah orang Muhammadiyah ya, tapi isi buku ini saya kira bersifat umum teman-teman. Dalam arti dia itu bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, nggak hanya orang-orang Muhammadiyah aja gitu. Karena bagaimanapun organisasi itu kan cuma wadah ya teman-teman dalam beramal. Tapi spirit yang mendasari amal itu sebetulnya sama, yakni komitmen kita terhadap ajaran agama kita.
Dan pada akhirnya nanti, semua itu akan beramal dalam konteks fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke teman-teman, itu aja review dari saya terkait buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk komentar kalau semisal ada hal menarik yang mau teman-teman share, atau mungkin mau sharing perspektif, atau mungkin mau sharing bahan bacaan, silahkan aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.